Tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama nuran wa burhana wa shifaan lima fis sudur wa rahmatan lil mu'minin. Nahmaduhu ta'ala ala ni'amihil azimah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat yang tampan rupawan dan cantik jelita. Alvin Toffler dalam bukunya The Fisher Shop and the Coach Wife mengatakan, we have entered a new era full of digitalization, yang artinya sekarang ini kita sudah memasuki era baru yang penuh dengan digitalisasi. Kita hidup di era di mana mesin bisa berpikir, algoritma bisa meramal, dan chatbot bisa menjawab segala pertanyaan. Dan inilah the era of artificial intelligence, atau yang biasa dikenal dengan era kecerdasan buatan. Seperti visi Indonesia Emas 2045, salah satu fokusnya adalah pemanfaatan AI secara etis. AI hadir sebagai wasilah untuk mempermudah kehidupan. Namun, di balik kecanggihannya, AI bak pisau bermata dua, terbentang tantangan etika yang luar biasa. Berbagai penelitian dari segi kesehatan mengatakan AI bisa membuat manusia hilang skill berpikir kritis, bahkan memori bisa menurun drastis. Dari segi psikologi dan mental bisa menyebabkan kecemasan eksistensial. Dari segi pekerjaan dan ekonomi diprediksi 80 juta pekerjaan akan terganti oleh AI pada 2040 nanti. Bahkan otoritas jasa keuangan melaporkan telah terjadi 70.000 kasus penipuan berbasis AI. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hadirin, dalam Al-Quran Allah jelas menyampaikan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, yang memiliki akal budi, ilmu dan nurani, sehingga jangan sampai kita kalah dan terperdaya oleh AI. Dari melihat fenomena inilah
izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan tema Etika Teknologi di Era Kecerdasan Buatan, dengan rujukan pada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka dari rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, di dalam Aisarut Tafasir Likalimil Aliyil Kabir yang dituliskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan, Allah menyebutkan manusia sebagai makhluk yang sempurna dan juga mulia karena Allah menganugerahkannya kemampuan berbicara, akal dan juga ilmu. Selain itu, Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy dalam tafsir Al-Misbah jilid 7 halaman 514 menjelaskan, Allah menciptakan manusia dengan kelebihan yang sempurna, dilebihkan dari hewan dengan akal dan daya cipta, sehingga menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kecerdasan yang luar biasa untuk manusia, sehingga mampu berpikir logis, berpikir kreatif dan analitis, serta memiliki kesadaran moral dan etnis. Kecerdasan adalah anugerah Tuhan yang membedakan manusia dari makhluk lain dan memungkinkannya menjadi pengelola atau khalifah yang berakal. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu dan mengejar intelektual, sehingga dengan adanya AI sebagai teknologi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri yang digunakan untuk membantu pembangunan ekonomi berkelanjutan, untuk pemerataan pembangunan, untuk pengembangan sumber daya manusia, serta untuk ketahanan nasional, hendaknya dilaksanakan dengan amanah.
Pada bulan Juli tahun 2025 lalu, negara Cina telah meluncurkan robot-robot humanoid yang kemudian diproduksi secara massal dan diterjunkan ke beberapa industri otomotif dan elektronik untuk membantu dan mengganti tenaga kerja. Dan di Indonesia sendiri, aplikasi-aplikasi AI sudah merambah di berbagai bidang. Guru membuat media ajar dengan AI, murid mengerjakan tugas dibantu AI, bahkan yang memurojaah hafalan Al-Quran bisa dikoreksi oleh AI. Inilah faktanya hadirin, akan ada skill yang dimiliki manusia yang perlahan akan tergantikan oleh AI. Maka jika masyarakat belum mampu dalam pengendalian penggunaan AI, bersiap-siap terjerumuslah kepada hilangnya kontrol atas informasi, ketimpangan ekonomi akibat otomatisasi, dan kemampuan kognitif manusia yang mengalami degradasi. Akan tetapi, bukan juga kita perlu menolak munculnya perkembangan AI, karena Islam sangat mendukung perkembangan teknologi, karena umat Islam harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yaitu kritis, terbuka menerima kebenaran dari manapun ilmu itu berasal, dan selalu menggunakan akal untuk berpikir kritis, yang semuanya terdapat dalam Al-Quran. Hal inilah yang membawa pada pentingnya setiap umat Islam untuk berprestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sebagai sarana kehidupan yang harus diutamakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا Innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 6 halaman 665, frasa wala tansa nasibaka minad dunya merupakan larangan melupakan atau mengabaikan bagian seseorang dari kenikmatan duniawi. Larangan itu dipahami oleh sementara ulama
bukan dalam arti haram mengabaikan, tetapi dalam arti mubah atau boleh untuk mengambilnya. Dalam ayat ini juga kita bisa memahami pentingnya konsep tawazun, yaitu menjaga keseimbangan antara ekosistem dan tatanan kehidupan. Manusia dilarang melakukan eksploitasi berlebihan, kezoliman, atau tindakan yang merusak alam dan tatanan sosial. Seperti adanya kemajuan AI, perlulah kita ikuti sembari etika dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Sejatinya, apapun yang dilakukan, baik positif atau negatif, yang menjerumuskan atau yang menginspiratif, semua ada etika dan tanggung jawabnya. Maksum University pada jurnalnya yang diterbitkan pada tanggal 24 April 2026 menyampaikan beberapa etika penggunaan AI, dan setidaknya ada dua yang kami kutip dan sampaikan. Yang pertama, memahami AI sebagai khodim atau pelayan, bukan khalifah atau pemimpin. Manusia adalah khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi yang diberikan akal dan tanggung jawab moral. Sedangkan AI, secanggih apapun algoritmanya, tetaplah ciptaan manusia yang berfungsi sebagai alat bantu saja. AI tidak boleh diberikan otoritas penuh dalam mengambil keputusan yang menyangkut nasib atau nyawa manusia, seperti dalam bidang hukum atau medis, tanpa pengawasan manusia yang amanah. Kita harus disiplin memastikan bahwa AI adalah instrumen kehidupan untuk mempermudah ibadah dan muamalah, bukan pengganti peran kemanusiaan yang memiliki jiwa. Yang kedua, menggunakan prinsip maslahah mursalah atau kemanfaatan bagi publik, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan bagi masyarakat luas. AI harus dikembangkan untuk tujuan yang mulia, membantu diagnosis penyakit, mempercepat distribusi bantuan sosial, hingga mengoptimalkan sistem zakat digital. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, sebagai akhir dari syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa Artificial Intelligence atau AI adalah alat canggih yang menjadi bagian penting di kehidupan kita dan perlu kita kuasai. Bukan sebaliknya, bukanlah kita yang tergantung kepada AI, karena sejatinya AI hanyalah wasilah dan manusialah yang khalifah. Khalifah yang mampu mengikuti perkembangan zaman dengan amanah, sehingga salah satu visi panjang bangsa, yaitu menjadi Indonesia Emas 2045, mampu terlaksana. Petuah Melayu Deli mengingatkan kita, apa tanda orang Melayu bermarwah, elok dan santun